Cuma memang yang membuat saya tersentak itu adalah Rocky Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Dia mengatakan presiden itu seperti bajingan tolol, bajingan pengecut. Banyak hal yang tidak layak diucapkan oleh seorang siapapun bentuknya lah kepada publik gitu. Apalagi kepada kepala negara gitu. Pada saat satu telunjuk menunjuk orang lain, 4 jari yang lain menunjuk dirinya sendiri. Inilah cermin dari kualitas seorang Rocky Gerung. Kualitasnya seperti itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada video beredar orasi dari Rocky Gerung di hadapan massa buruh atau pengurus buruh, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu kapan ini terjadi, tapi ini baru-baru saja karena kelihatannya Rocky Gerung ini diundang di asosiasi buruh untuk persiapan aksi mereka tanggal 10 Agustus tahun 2023. Entah aksi apa yang akan mereka lakukan. Dalam orasi kepada para buruh ini, Rocky Gerung seperti biasa. Tidak aneh sebetulnya. Dengan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal, mencoba mengkait-kaitkan semua permasalahan di negeri ini dan menunjuk kesalahan hanya pada sosok seorang Jokowi. Ini sebetulnya bukan hal yang baru. Cuma memang yang membuat saya tersentak itu adalah Rocky Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Dia mengatakan presiden itu seperti bajingan tolol, bajingan pengecut. Banyak hal yang tidak layak diucapkan oleh seorang siapapun bentuknya lah kepada publik gitu. Apalagi kepada kepala negara gitu. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Rocky Gerung ini adalah cermin dari siapa dirinya. Kalau dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah bajingan tolol, mungkin memang dianya yang bajingan tolol, dianya yang bajingan pengecut. Jadi sebetulnya pada saat satu telunjuk menunjuk orang lain, 4 jari yang lain menunjuk dirinya sendiri. Inilah cermin dari kualitas seorang Rocky Gerung. Kualitasnya seperti itu. Supaya dia laku, supaya dia masih eksis, dia menggunakan diksi-diksi yang kasar, yang nyeleneh, yang tidak lazim, yang sangat biadab di hadapan publik yang membayar dia. Sehingga dia dapat nama gitu. Nanti kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang melaporkan dia lalu dia dicokok, lalu dengan mudahnya dia membuat narasi seolah-olah rejim Jokowi sangat otoriter, membungkam kebebasan berpendapat. Ini kan somplak ini. Otaknya sudah kentir ini. Karena apa? Dia dengan mudah menjelek-jelekan orang lain, melontarkan fitnah dengan bahasa-bahasa kasar, tapi dia tidak mau disentuh hukum. Padahal negeri ini bisa teratur, terkendali, karena ada aturan hukumnya. Pada saat seseorang menghina, memfitnah, kemudian menimbulkan rasa ketidaksukaan pada orang lain, apalagi ini seorang presiden, kepala negara, lalu seolah dia berlindung di balik kebebasan berpendapat. Ini kan orang yang somplak pikirannya itu. Kalau Rocky Gerung menghindar dari upaya hukum karena apa yang sudah diomongkan, berarti dia pengecut, biangnya pengecut. Kalau dia berani mempertanggungjawabkan ucapannya, dia harus berani menanggung semua akibatnya. Jangan dia berlindung di balik demokrasi, kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat itu ada rambu-rambunya, ada koridornya. Tidak bisa kita
atas nama kebebasan berpendapat melontarkan fitnah, melontarkan caci maki kepada orang lain, apalagi ini kepala negara dengan seenak udelnya sendiri. Bagi saya ini cermin kefrustasian seorang Roky Gerung dan kelompok barisan sakit hati yang mengundang mereka terhadap situasi yang dia tidak mampu melakukannya. Pertanyaannya, apa sih kontribusi Roky Gerung buat negara ini? Selain menciptakan kegaduhan-kegaduhan, tidak ada. Apa kontribusinya buat bangsa ini? Demokrasi telah dirusak oleh Roky Gerung. Lalu apa yang kita harus ikuti dari orang seperti ini? Jadi saya jujur mengecam keras Roky Gerung telah melecehkan kehormatan seorang kepala negara. Katakanlah dia tidak bersetuju dengan kebijakan Presiden Jokowi, tidak boleh menimbulkan fitnah seolah-olah Presiden Jokowi sengaja ingin menggagalkan pemilu, memperpanjang kekuasaannya. Ini kan tuduhan-tuduhan palsu yang basi yang dari dulu diutarakan oleh kelompok-kelompok oposisi. Pada kenyataannya Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari pemilu tahun 2024. Jadi tuduhan-tuduhan ini kan diproduksi terus dan diamplifikasi dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar dan biadab dari mulut seorang Roky Gerung. Saya mengerti kalau ada berbagai kelompok yang hari ini melaporkan Roky Gerung di Mabes Polri, layak, patut orang seperti ini dipidanakan supaya ada efek jerah. Kalau polisi tidak menindak dan tidak menindaklanjuti laporan-laporan polisi terhadap Roky Gerung, jadi nanti apa yang dilakukan oleh Roky Gerung dianggap tidak masalah, dianggap benar, lalu akan diikuti oleh orang lain. Betapa gaduhnya negeri ini dengan caci maki di ruang publik. Pendidikan apa yang harus kita sampaikan pada generasi milenial, Gen Z, dan generasi Alpha yang baru tumbuh ini, kalau narasi di ruang publik begitu kotor dan menjijikkan seperti mulut dari Roky Gerung? Jadi saya mendorong aparat kepolisian untuk menindaklanjuti semua laporan terkait hal ini. Jadi kepada Polri, jangan takut dianggap membungkam kebebasan berpendapat atau demokrasi, karena ini sudah di luar koridor kebebasan berpendapat dan demokrasi. Polri harus berani dan teguh melindungi kehormatan kepala negara, karena Polri di bawah presiden, di bawah kepala negara. Dan Polri mempunyai tugas menegakkan hukum, menegakkan tertib masyarakat. Jangan sampai ruang publik kita dicemari dengan kalimat-kalimat yang biadab, kalimat-kalimat jahat seperti yang dilakukan oleh Roky Gerung kepada Pak Jokowi. Jadi ini bukan tentang Jokowi, ini tentang kehormatan kepala negara. Dan saya pribadi mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dan Polri harus sadar mayoritas rakyat Indonesia dari 275 juta rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya Polri untuk menegakkan hukum, menegakkan tertib di masyarakat. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SKP.